نوينا التعلم والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلال على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا ومعرفة سيرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخل نيتنا في نية الصالحين واجعلنا وإياهم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di cerita Al-Habasyah, cerita sahabat sama Najasyi. Juga cerita orang Quraisy itu Amr bin al-As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kayak rasanya kita kalah di hadapan orang Muslim yang ada di Al-Habasyah, juga kalah di hadapan Najasyi. Mereka mau habisin orang sahabat yang di situ. Itu mungkin saya sudah kemarin jelasin, di setiap zaman orang kafir pikirannya sama. Ya, mirip karena guru mereka syaitan. Kalau guru mereka syaitan berarti pikiran-pikiran yang buruk di zaman dulu sama sekarang bisa. Saya kemarin kasih contohnya yang di Gaza. Mereka bilang mau habisin Hamas atau orang Palestina yang lagi berantem sama. Ini mirip-mirip sama. Itu sudah 1400 tahun di abad yang lalu itu atau yang dulu. Tapi pikiran mereka sekarang. Jadi kita harus perhatian dari pikiran mereka. Jangan kita lihat hal-hal yang baik di antara mereka, seperti mungkin kita bilang mereka tenang di tempatnya atau negaranya, tapi lihat akhlaknya waktu ada musibah, bagaimana muncul akhlak atau sifat yang buruk. Tapi kalau Allah Ta'ala mau kasih bantuan, ini lihat orang Palestina berapa orang. Juga di bawah bumi, kasihan di Al-Anfaq, nafaq itu. Nafaq itu seperti gua tetapi tidaklah di bawah. Berapa negara yang besar itu lagi berantem sama orang Palestina, sampai sekarang mereka tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala masih membela mereka. Alat atau senjata mereka pasti yang dulu, yang bukan seperti teknologi seperti yang Amerika kasih ke Israel atau seperti yang Israel punya. Pasti beda. Tapi karena Allah Ta'ala sama mereka masih bisa berlawan, masih bisa ganggu, masih bisa kena atau sampai membunuh orang tentara Israel. Itu bantuan Allah Ta'ala. Di sini dapat bantuan dari orang yang jauh. Orang Habasyah ini yang Najasyi. Amr bin al-As kemarin bilang apa? Wallahi la atiyanna ghadan, ini saya mungkin atau besok kasih bicara biar Najasyi habisin mereka. Artinya membunuh atau marah. Itu kasih kata-kata yang dusta, yang bohong. Itu mereka mencaci maki Isa alaihissalam. Tapi karena Najasyi orang adil, seperti kita kemarin jelasin, tidak terima. Langsung kirim lagi, ayo bawa mereka, saya mau tanya. Jawabannya yang kita sekarang baca. Coba baca, Fira. Tatkala kedua utusan Quraisy keluar dari hadapan Najasyi, Amr bin As berkata, "Demi Allah, besok pagi aku akan menghadap Najasyi dan mencabut akar asal-usul mereka." Abdullah bin Abu Rabi'ah, orang terkuat di tengah kami, berkata, "Jangan kau lakukan itu." Karena mereka... Ini lihat miripnya sekarang orang-orang rakyat ya. Rakyat Amerika, rakyat Prancis, rakyat mereka keluar demo ribuan. Ini mirip Abdullah bin Abi Rabi'ah. Masih kafir, non muslim, tapi keluar itu sifat manusia. Ini lihat orang Gaza, tidak mungkin kita diam.
Sampai mereka lagi kasih berapa aturan atau pergi ke istana-istana presiden negara tersebut. Ini miripnya. Zamannya mirip. Ada orang yang bilang kita harus habisin, ada bilang enggak, jangan ini. Walau dia non muslim. Lanjut ha. Jangan kau lakukan itu, karena mereka mempunyai kaum kerabat walaupun mereka bersemberangan dengan kita. Amr bin Al-As berkata, demi Allah, aku akan jelaskan kepada Najasyi bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW meyakini Isa bin Maryam hanyalah seorang manusia biasa. Itu kemarin kita jelasin. Ini bukan agama Amr bin Al-As. Tapi kadang-kadang orang yang mau bikin fitnah kasih kata yang bukan urusannya. Ini wahai Amr bin Al-As, kamu orang yang menyembah batu sudah di Makkah. Kenapa kamu masuk ke aturan atau ke apa namanya ini ibadah orang Yahudi atau Nasrani? Wahai Najasyi, ini mereka bilang Isa hamba. Ini bukan urusan orang kafir, sama sifatnya sama. Sekarang juga sama ini. Kenapa Amerika bantu? Ya ini karena ISIS itu, Hamas ISIS. Ya oke. Urusan kamu apa? Enggak, mereka mau masuk. Lanjut ha. Esoknya Amr bin As kembali menghadap Najasyi untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, wahai Tuhan Raja, mereka meyakini sesuatu yang di luar batas tentang Isa bin Maryam. Oleh karena itu, kirimlah seseorang untuk menghadirkan mereka ke sini agar engkau bisa menanyakan tentang pendapat mereka terhadap Isa bin Maryam. Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan pendapat kaum muslim terhadap Nabi Isa bin Maryam. Ini lihat orang yang adil tidak terima dari Amr bin Al-As, masih mau dengar mereka. Terus Ummu Salam berkata, kami belum pernah berhadapan dengan persoalan rumit seperti ini sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, kaum muslimin mengadakan diskusi. Sebagian di antara mereka bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam jika Raja Najasyi menanyakan hal itu kepada kalian? Sebagian lain menjawab, demi Allah akan kita katakan seperti yang difirmankan Allah dan di bawah Nabi kita itulah yang akan kita katakan. itu sifat orang yang jujur tetap jujur di waktu santai atau waktu mihnah atau ujian atau waktu musibah tetap jawabannya sama. Mereka bilang, bagaimana jawabannya? Kita bilang apa? Ada yang bilang, ya sudah. Jawabannya yang kamu belajar dari Nabi, ayo kasih jawab kepada Isa, jawab kepada Najasyi. Terus Ketika kaum muslimin masuk ke tempat Najasyi, Najasyi bertanya kepada mereka, apa keyakinan kalian tentang Isa bin Maryam? Ja'far ini menjawab, lihat apakah apa keyakinan. apa keyakinan kalian? Keyakinan kalian ini. Lihat tidak bilang kamu iman kepada Isa atau tidak. Terima agama Isa atau tidak. Ini madza ta'taqidun fi Isa. Artinya akidahmu tentang masalah Isa bagaimana? Mereka jelasin. Lanjut. Karena Ja'far menjawab, kalau dia tanya kamu iman kepada Isa atau tidak, pasti jawaban mereka enggak. Kita iman kepada Muhammad. Kalau jawaban enggak, ya berarti kamu orang kafir di melihat pikiran atau Najasyi. Tapi karena dia adil kasih tanyaan yang pas biar jawab mereka, dari jawab mereka bisa paham ini orangnya benar atau tidak. Terus Ja'far menjawab, dalam pandangan kami, Isa bin Maryam ialah seperti yang dikatakan Nabi kami bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya dan kalimatnya yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam sang perawan. bagus. Najasyi memukul tanah dengan tangannya lalu dia mengambil sebuah tongkat, kemudian berkata, demi Allah, apa yang dikatakan Isa bin Maryam mengenai tongkat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang engkau yakini. Ya, tongkat itu jangan kita pikir tongkat itu besar. Ini seperti suatu ya. Dia ambil sesuatu dari kecil itu. Bilang demi Allah Ta'ala tidak tambah. Artinya sama seperti i'tikad kita. Seperti agama kita yang benar. Bukan seperti yang mereka bilang Allah Musa, Allah Isa, Maryam satu. Enggak. Najasyi bilang enggak. Terus lanjut Para uskup yang ada di sekeliling Najasyi mendengus geram ketika
mendengar apa yang dikatakan Najasyi. Najasyi berkata, "Ada apa dengan kalian?" Kepada kaum muslimin. Najasyi berkata, "Kalian tetap aman di negeriku. Barang siapa melecehkan kalian, ia pasti merugi. Barang siapa merendahkan kalian, ia pasti merugi. Barang siapa menghina kalian, ia merugi. Memiliki gunung dari Bagaimana, emas." bagaimana, bagaimana rasa mereka setelah dengar ini bicara ini dari raja? Terus mereka tadi barusan Ummu Salamah bilang waktu dia kirim yang kedua, kita itu musibah atau masalah yang paling besar dari yang jadi di hidup kita waktu di situ. Kenapa? Karena waktu mereka masih di Makkah, gangguan mereka masih mungkin kita bilang masih ringan. Tapi kalau mereka tarik atau ambil dari Habasyah ke Makkah atau balikin dari Habasyah ke Makkah, mungkin siksa mereka lebih kepada orang sahabat. Tapi Allah Ta'ala kasih bantuan dari sisinya, subhanallah. Terus qala idhabu fa antum syuyumun bi ardi. Asyuyum amin, itu tenang. Ini kata Habasyah. Syuyum amin, tenang, kamu aman di sini, silakan lanjut. Terus kasih hukuman. Yang ganggu kamu harus bayar atau kena apa itu tadi namanya apa? Mansabbakum gharib itu. Artinya harus bayar. Harus bayar. Dia bakal rugi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus lanjut. Memiliki gunung emas. Jika aku harus menyakiti salah satu dari kalian, maka hal itu sangat kubenci. Kembalikan hadiah. Kenapa bilang seperti itu? Karena tahu ini agama mereka, agama yang benar. Juga subhanallah Najasyi itu masih ikut agama Nasara waktu itu yang benar. Waktu mereka bilang Abdullah ini hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya, kalimatuhu alqaha ila Maryam, dia langsung terima. Kalau ketemu sama raja-raja yang bilang Isa sama Musa, Isa sama Maryam dan Allah Ta'ala satu, itu kasihan mereka. Tapi enggak, mereka masih ketemu sama orang yang agamanya masih benar. Sampai sekarang masih ada. Masih ada, tapi ada beberapa hukum yang mereka mengganti atau apa itu bilang. Lanjut qala fa antum syuyum. Terus Kembalikan hadiah-hadiah ini kepada 2 orang utusan Quraisy. Demi Allah, itu langsung ini langsung aja. tanda marah dia balikin hadiah yang kemarin kita bilang kulit hadiah dari Makkah balikin. Itu orang Arab, bukan orang Arab, itu seluruh orang. Kalau kita balikin hadiahnya, ini artinya sudah luar biasa marahnya. Balikin hadiah. Ini satu. Kadang-kadang dari orangnya, kadang-kadang dari yang memberi atau yang kasih. Bilang itu sama kamu, saya kemarin kasih ini, kasih itu. Nah, ini Rasulullah kasih contoh atau perumpamaan orang yang kasih orang habis itu bilang sama dia atau minta hadiahnya, itu Rasulullah kasih contoh dia seperti anjing. Seperti anjing muntah, makan lagi muntahnya sendiri. Jadi kita berhati-hati kalau ada seperti ini atau kasih sama orang, beri sesuatu entar marah dalam satu hari balikin, jangan. Walau masalah yang kecil ini jangan. Itu Rasulullah kasih contoh ini seperti anjing, hati-hati. Tapi di sini Najasyi sendiri mereka tidak bilang, karena Najasyi faham, oh ini mereka kasih hadiah biar saya balikin mereka, berarti mereka balik lagi tidak bawa ini orang muslim ini balikin juga. Dia kasih contoh, dia bilang ruddu alaihim hadayahuma fala hajata biha fa wallahi ma akhadha minni rashwah hina radda alayya mulki. Coba baca ini. Demi Allah, dia tidak pernah menyuapku untuk mendapatkan kekuasaan dariku. Apakah pantas jika kemudian aku mengambil suap di dalamnya? Allah jadikan manusia tidak taat padaku, lalu haruskah aku jadikan taat mereka kepadaku?
La ilaha illallah. Qalata. Kemudian kedua utusan Quraisy keluar dari hadapan Najasyi dalam keadaan kecewa sekali, sementara kami tetap tinggal di negeri Najasyi dengan nyaman dan diperlakukan dengan baik. Nyaman dan aman. Aman dan nyaman ya. Oke. قالت فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه. Itu ceritanya masih ada berikutnya. Karena dia tadi bilang demi Allah Ta'ala Allah tidak ambil apa itu suap dari saya biar balikin kerajaan saya. Ini ceritanya apa? Nanti ada di kita belajar. Tapi kita lanjut di sini. Setelah mereka balik orang Quraisy, orang Muslim sudah tinggal di situ, ada satu raja yang datang mau seperti sekarang ini mau ambil kerajaan Najasyi. Oke. Terus qalat Ummu Salamah berkata, demi Allah, selama di sana kami hidup bahagia hingga muncul seorang dari Habasyah yang berusaha menggeser Najasyi dari kursi kerajaan. Demi Allah, kami belum pernah bersedih seperti saat itu. Ya, Kami karena mereka sudah tenang, mereka kenal orangnya juga. Raja itu Najasyi sudah faham hak mereka sahabat yang di sana. Kalau ada yang baru, yang datang baru, mungkin Quraisy kirim 2 orang lagi, mungkin orangnya belum faham kita siapa, agama kita ya, jadi muncul masalah baru. Mereka sedih sekali banget itu, ya, sangat ya. Terus kami khawatir orang tersebut berhasil menjatuhkan Najasyi, sehingga muncullah orang-orang yang tidak mengetahui kondisi kami, sebagaimana Najasyi mengetahui kondisi kami. Terus Najasyi lalu berangkat menemui lawannya di tepian Sungai Nil. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang berani menyaksikan berkecamuknya peperangan 2 pasukan tersebut, kemudian datang ke sini lagi dengan membawa berita. Ya, ini mereka tidak mau bantu berang, tapi mau lihat gimana sebelum terjadi. Terus Zubair bin Awam berkata, aku siap. Mereka berkata, bagus. Zubair adalah orang yang termuda di antara kami. Orang termuda ya kan masih bisa lari kalau ada masalah dengan ini ya kan. Ya, oke, lanjut juga Zubair itu dekat dari keluarga Nabi, itu Zubair bin Al-Awwam, anak bibi Nabi ya kan. Lanjut. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi tempat air untuk Zubair bin Awam dan menggantungkannya di dadanya. Kemudian mengisi apa? Air. Fanafakhu lahu qurba. Qurba itu yang dari kulit. Zaman dulu mereka pakai apa? Bahasa di sini enggak tahu mereka pakai kulit atau tidak, tapi ya dari kulit itu sampai sekarang masih ada. Itu bersihin, jadikan tempat air minum gitu sih. Tempat air ya. Oke. Sekarang ada itu untuk anak kecil kalau mau berenang ya kan, plastik itu yang putih, yang bisa isi udara ya kan, atau ini ya biar bisa. Mereka kasih dari kulit itu qirbah. Faja'alaha fi sadrihi, taruh di dadanya biar bisa lewat itu. Berarti namanya Az-Zubair bin Al-Awwam tapi tidak bisa ya kan? baru belajar, baru pergi. Terus ini lihat iman mereka bagaimana juga berani bisa sampai arah yang depan itu biar lihat yang terjadi di antara mereka. Terus Kemudian Zubair keluar menuju tepian Sungai Nil di mana 2 pasukan bertemu. Kami semua berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan Najasyi atas musuhnya. Itu subhanallah sahabat ya kan, doa ini berkat doa sahabat ya. Sahabat juga ini orang Muslim, orang yang pertama masuk agama Islam, pasti Allah Ta'ala terima doanya. Tapi di sini mereka orang tawadhu, tidak bilang karena doa kita
Allah Ta'ala membantu atau ini enggak. Mereka bilang kita sudah doa. Terus dan memberikan kekokohan di negerinya. Demi Allah, di saat kami sedang berharap seperti itu, tiba-tiba Zubair berlari sambil memberi isyarat dengan bajunya. Ia berkata, "Bergembiralah, Najasyi telah menang. Allah memenangkannya dan memberikan ketentraman di negaranya." Demi Allah, kami bahagia sekali saat itu. Setelah itu, Najasyi pulang. Allah memberikan keamanan di negaranya. Habasyah pun semakin kokoh di bawah kepemimpinan Najasyi. Kami tinggal di sana dengan tentram hingga pulang ke Mekah bertemu kembali dengan Rasulullah SAW. ini lihat hatta qadimna ala Rasulullah wa huwa di Makkah. Ya kan? Berarti mereka balik Rasulullah masih di Makkah ya. Iya, betul. Ini kenapa? Karena ini hijrah yang pertama, masih ada hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua mereka datang Rasulullah sudah di Al-Madinah setelah Rasulullah hijrah. Hijrah itu di Makkah ini yang kita kemarin kasih tahu kenapa mereka datang. Coba lihat, ini ada cerita yang tambahan. Berarti tidak kasih tahu. Oh iya. Coba baca kisah ibtida. Ini cerita Najasyi. Ibtida Najasyi itu bagaimana itu? Tak karena dia bilang Allah Ta'ala tidak ambil itu. Kenapa ceritanya? Ya, baca ceritanya biar kita paham dari buku buku Ibn Hisham langsung. Ha? Yang kisah penguasaan Najasyi atas Habasyah ya. Lanjut. Ibnu Ishaq berkata, Az-Zuri bercerita, aku pernah berdiskusi dengan Urwah bin Zubair tentang hadis Abu Bakar bin Abdurrahman dari Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah bin Zubair berkata, sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah berkata kepadaku bahwa ayah Najasyi adalah seorang raja. Ia hanya mempunyai satu anak, yaitu Najasyi. Ayahnya mempunyai seorang saudara yang memiliki anak 12 orang. Mereka adalah keluarga istana Habasyah. Orang-orang Habasyah berkata, bagaimana kalau kita habisi saja ayah Najasyi, kemudian kita gantikan ia dengan saudaranya sebagai raja yang baru. Karena ayah Najasyi hanya mempunyai satu anak raja, sedangkan saudara ayah mempunyai 12 anak. Kemudian mereka mewarisi kerajaan sepeninggalan kematian ayahnya. Baca. Orang-orang Ini karena orang-orang cerita Najasyi biar kita paham, oh ini Najasyi datang dari mana, kenapa jadi, dari mana, bagaimana dia jadi kerajaan Habasyah. Coba lanjut. Orang-orang tersebut lalu menyiksa ayah Najasyi dan menghabisinya. Sepeninggalannya mereka mengangkat saudara ayah Najasyi sebagai raja baru. Najasyi pun hidup bersama pamannya. Najasyi anak yang berlian dan penuh kemauan hingga lebih populer ketimbang pamannya, dan menurunkan pamor pamannya itu. Ketika orang-orang Habasyah memahami posisi Najasyi dibandingkan pamannya, mereka berkata, demi Allah, anak muda itu ternyata lebih populer dibandingkan pamannya. Kami khawatir jika ia diangkat sebagai raja, pasti ia akan menghabisi kami semua karena lambat laun ia pasti tahu bahwa kami telah membunuh ayahandanya. Lalu mereka berangkat menuju tempat paman Najasyi dan berkata, bunuhlah anak muda ini karena kami khawatir ia mengancam keselamatan diri kami. Pamannya berkata, sialan kalian, aku telah membunuh ayahnya kemarin. Apakah aku harus membunuh anaknya juga pada hari ini? Namun aku akan keluarkan dia dari negeri kalian. Orang-orang tersebut menyeret Najasyi ke pasar, kemudian menjualnya kepada seorang pedagang dengan harga 600 dirham. Pedagang tersebut menanyakan Najasyi membawa Najasyi ikut serta ke dalam pelayaran. Pada petang hari itu juga, awan musim gugur bertiup. Paman Najasyi keluar rumah, namun tiba-tiba ia disambar petir hingga tewas. Orang-orang Habasyah mencari anak raja yang meninggal itu. Namun ternyata mereka hanya mendapatkan seorang yang bodoh, tidak memiliki kebaikan.
Persoalan orang-orang Habasyah pun semakin berantakan karena kondisi sulit yang mereka hadapi. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, "Demi Allah, sekarang kalian baru sadar karena sesungguhnya raja kalian yang mampu menyelesaikan persoalan adalah raja yang telah kalian jual pagi tadi. Jika kalian masih ingin hidup sentosa di Habasyah, kejarlah dia saat ini juga." Mereka mengejar Najasyi dan mencari pedagang yang membelinya. Ketika mereka berhasil menemukannya, mereka mengambilnya dari pedagang tersebut, kemudian mereka membawa Najasyi pulang ke Habasyah, lalu mengangkatnya sebagai raja. Tak lama kemudian, pedagang yang membeli Najasyi menemui orang-orang Habasyah. Ia berkata, "Kalian harus mengembalikan uangku, atau izinkan aku berbicara dengan Najasyi." Mereka berkata, "Kami tidak akan memberikan uang sepersen pun kepada kamu." Orang tersebut berkata, "Kalau begitu, izinkan aku berbicara dengan Najasyi." Mereka berkata, "Silakan saja engkau bicara dengannya." Orang tersebut menemui Najasyi dan berkata, "Wahai Tuhan Raja, aku pernah membeli seorang budak di pasar dengan harga 600 dirham. Ketika aku pulang membawa budak itu, mereka mengejarku, kemudian mengambilnya dariku tanpa mengganti rugi uang yang telah aku bayarkan kepada mereka." Najasyi berkata kepada orang-orang Habasyah, "Kalian harus mengembalikan uang dirhamnya." Atau budak tersebut menyerahkan dirinya kepada orang itu, dan ia pulang membawanya. Orang-orang Habasyah berkata, "Jangan, kami akan mengembalikan uang dirhamnya kepadanya." Aisyah melanjutkan, "Itulah berita pertama tentang kekokohan agama Najasyi dan keputusannya yang sangat adil." La ilaha illallah. Sudah jelas ya kan? Atau harus jelas lagi? Sudah jelas ini. Tapi di cerita ini orang mukmin seharus ingat karunia Allah Ta'ala. Ini tadi ceritanya kasihan Najasyi, waktu kecil kasihan mereka membunuh ayahnya, Ayahnya. ya kan? Saudaranya atau dia raja terus jadi orang miskin sampai mereka jual. Setelah dia jadi raja, dia ingat Allah Ta'ala. Tidak bahasa Indonesia, tidak muncul dari dalam hatinya rasa dendam dari mereka. Kecuali ya masalah ini terakhir waktu orang itu yang jual atau beli, mana namanya apa bahasa Indonesia, raqiq al-abid, yang jual hamba-hamba itu atau budak. Budak-budak itu waktu dia datang bilang, "Bantu balikin uangnya atau saya bantunya." Dia sudah paham ini maksudnya dia sendiri karena sudah kenal orangnya. Juga terakhir dia bilang Allah Ta'ala tidak ambil apa itu suap ya, rashwah, waktu balikin saya atau balikin kerajaan ke saya. Itu sebabnya dia ingat bantuan Allah Ta'ala kepadanya waktu dia kecil atau sebelum dia jadi raja. Subhanallah, kalau Allah Ta'ala buka jalan yang bagus, walau ada yang tutup jalan yang besar. Tapi sampai Rasulullah bersabda, Abdullah bin Abbas يقول لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمؤمن منها مخرج. Itu langit kalau dia dekat sampai ketemu bumi, sampai nembel, Allah Ta'ala bisa kasih jalan kepada orang mukmin biar keluar dari musibah itu. Di hidup kita semuanya, di hidup kita kadang sudah ada beberapa hal yang ya Allah bagaimana caranya ke sana ke sini sampai kita putus asa. Tapi dalam satu waktu bisa yang kemarin itu bisa selesai atau bisa lewat dalam keadaan yang baik atau dapat bantuan dari Allah Ta'ala min haitsu la tahtasib. Subhanallah, juga dari cerita tadi itu sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim, seperti tadi saya jelaskan, orang jujur tapi juga berhatian sama hidup mereka di sana, hidup orang sahabat di
Al-Habasyah. Sampai tidak masuk di aturan atau yang terjadi di Perang kemarin, tapi mereka mau lihat apa yang siapa yang menang. Kalau Najasyi yang tamannya, ya alhamdulillah. Kalau Najasyi itu raja yang datang itu yang baru, itu mereka sedih karena takut. Juga ini di buku sirah itu Najasyi ini yang Rasulullah sudah salat waktu dia meninggal, karena setiap orang jadi raja di Habasyah namanya Najasyi. Setiap orang, mungkin kita bilang presiden atau raja di Habasyah, itu namanya Najasyi. Setiap orang raja di Mesir namanya Fir'aun. Itu zaman dulu. Namanya Fir'aun. Setiap orang di mana itu? Ada beberapa tempat yang mereka kasih nama seperti ini. Tapi yang di Yaman namanya Aqyal. Aqyal. Hasilnya waktu Rasulullah sudah di Al-Madinah di tahun berapa? 67. Walhasil setelah Rasulullah sudah di Al-Madinah, Jibril kasih tahu kepada Nabi Najasyi meninggal. Sahabat itu sedih karena mereka sudah kenal Najasyi, tapi seperti tadi kita bilang yang jadi raja di situ jadi namanya Najasyi. Ini sekarang Najasyi yang Rasulullah dia salat. Rasulullah salat ghaib kepada Najasyi. Sahabat itu khilaf di antara mereka. Itu Najasyi yang sahabat kemarin datang atau Najasyi beda. Yang waktu Rasulullah kirim surat atau buku Al-Rusul, kirim waktu Sulh Al-Hudaybiyah, kirim buku ke Najasyi, buku ke Raja Rum, buku ke Raja Faris, buku ke Kisra, ke Al-Muqawqis di Mesir. Itu karena kita tadi bilang berapa tahun? Ini setelah 4 tahun, 3 tahun Rasulullah jadi kenabian. Juga dari waktu itu sampai Rasulullah di Sulh Hudaybiyah di tahun 8 atau tahun 8 kalau tidak salah. Di tahun 8 itu hampir 10 tahun. Masih raja atau sudah ganti atau sudah wafat, itu yang khilaf di antara ulama. Tapi Najasyi yang sahabat pergi namanya Ashama. Najasyi yang ketemu sama sahabat itu yang tadi Ummu Salamah kasih ceritanya, itu namanya Ashama. Najasyi yang Rasulullah salat itu khilaf di antara ulama, ada yang bilang ini Ashama, ada yang bilang enggak, satu orang yang berikutnya, tapi mereka kasih nama Najasyi. Nas'alullah an yanfa'ana bi barakati sahaba wa tabi'in. Barakat iman mereka, sabar mereka yang terjadi di hidup mereka, itu kita bisa dapat agama dalam keadaan yang tenang. Kita belajar dari rumah seperti ini, kita baca cerita mereka tapi dapat semangat. Juga kita di setiap pelajaran itu dapat setiap cerita kita bisa berapa pelajaran, bisa ambil berapa pelajaran dari cerita tersebut. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Besok insyaallah kita masuk di cerita Islam Sayyidina Umar bin Khattab.